Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kita akan menyampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat dan mertua beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan kepada Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan serta para istri dan anak beliau yang ada di Baqi. Bapak Ibu, satu-satunya kubah yang berwarna hijau di Masjid Nabawi itu adalah rumah Rasulullah. Jadi kubah hijau itu adalah rumah Rasulullah dan Rasulullah di situ tinggal bersama Aisyah. Rumah beliau itu 4 meter kali 3,5 meter. Jadi rumahnya segitu doang. 4 meter kali 3,5 meter. Ya. Jadi rumah Nabi itu luasnya 4 meter kali 3,5 meter. Dan Nabi itu hidupnya tidak mewah. Beliau tidurnya di atas tikar. Sehingga pernah sahabat datang ke rumah Nabi, menjumpai bekas tikernya masih nempel di pipi. Bekas tikernya. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau tidak pantas sebagai pimpinan kami dengan kondisi hidup seperti ini. Engkau itu harus lebih baik dari para raja-raja dari Romawi." Kata Nabi, "Saya nggak mau kehidupan seperti itu. Ya, karena itu semua akan ditinggalkan. Ya, dan yang paling penting itu akan menjadi hisab. Kan semakin berat orang punya bawaan, maka semakin berat apa? Hisabnya. Nah, seperti koper Bapak Ibu. Nah, iya, semakin berat bawaannya maka semakin banyak apa? Pertanyaannya, hisabnya. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi tidak mau hidup dengan penuh kemewahan. Nah, itu rumah Nabi, Bapak Ibu, dan itu juga kuburannya. Jadi Nabi itu dikuburkan di bawah tempat tidurnya. Jadi satu-satunya kubah berwarna hijau itu adalah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pemakaman Baqi atau TPU Baqi, Kober Baqi. Karena jamaah perempuan tidak bisa masuk, maka kita cukup berziarah dari luar saja. Di Baqi ini adalah tempat para istri-istri Nabi kecuali Siti Khadijah. Jadi istri Nabi dikuburkan di Baqi. Khadijah dikuburkan di Makkah Al-Mukarramah, termasuk anak-anak beliau dan termasuk juga Utsman bin Affan, menantu beliau. Utsman bin Affan itu dijuluki Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena Utsman bin Affan itu menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu yang pertama adalah Ruqayyah dan istri yang kedua adalah Ummi Kalsum. Tapi Ummi Kalsum dinikahi setelah Ruqayyah meninggal dunia. Dan orang-orang yang wafat dikuburkan di samping kuburan Nabi, karena kuburan Nabi di sini. Kemudian di samping kuburan Nabi yaitu di Baqi, maka Nabi adalah orang yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li ahlil gharqad. Ya Allah, ampuni semua penghuni Baqil Gharqad. Allahumma ighfir li ahli Baqil Gharqad. Setelah kita dari Baqi tadi, kita mau ziarah ke Masjid Imam Bukhari. Ini ada ma'ajin nih. Di pintu 341. Yang lain mana? Tuh, di sini pas keluar pintu 341 banyak kafe. Ya, kita akan menuju ke Masjid Imam Bukhari yang sudah nampak tuh menaranya. Ini aneka jajanan, aneka kulineran, mulai es krim,
kemudian juga ada makanan berat dan yang lain. Masya Allah. Terpulang boleh tuh beli es krim tuh rasa mangga. Ya, ada juga menu Turki ya, dari Turki. Pokoknya kalau ke Madinah itu kudu mampir di pintu 341. Ya, saya coba perhatikan tuh. Tuh, ternyata di sini ada juga tuh makanan kafenya atau counternya Indonesia, namanya Asia bukan Indonesia. Jadi ada bakwan, ada bala-bala, ada risol, ada apa lagi tuh Bu? Ada apa lagi lauknya Bu? Banyak. Bakwan, risol, tahu, nasi goreng. Masya, lengkap semua ya. Mak, mau jajan apa tuh? Bala-bala nggak makan ya? Masya Allah tuh. Pokoknya mampir ke sini dulu sebelum ziarah kita. Marip, jangan liatin doang itu beli apa? Nah, Bapak Ibu, ini namanya Masjid Imam Al-Bukhari. Beliau ini dulu ketika tinggal di Madinah, beliau punya tempat tersendiri untuk menulis hadis. Jadi hadis-hadis beliau itu ditulis di sini dengan kondisi yang tidak ada listrik ya, yang hanya ada pelita tempel. Itu ditulis hadis-hadis Imam Bukhari, dan hadis-hadis Imam Bukhari itu adalah hadis-hadis yang sahih, yang bisa dijadikan rujukan. Hampir semua para ulama merujuk hadis yang sahih itu ya dari Imam Bukhari. Dan tidak jauh dari Masjid Nabawi itu menjadikan tempat sebagai tempat beliau berkarya, ya, menyendiri menulis hadis ya di sinilah. Maka bekas tempat beliau berdiam itu dibangunkanlah monumennya berupa masjid. Ya kan, kalau orang kita kan bentuk monumennya kadang patung. Kalau di sini kan masjid seperti Ali, Abu Bakar gitu kan, dibangun masjid. Dan dari masjid ini tidak jauh dengan Jabal Uhud. Nah, itu namanya Gunung Uhud. Ya, yang kemarin kita kunjungi. Jadi dari rumah Rasul itu ke Gunung Uhud tidak terlalu jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, masjid ini juga dipakai buat sholat. Kalau Bapak Ibu mau lebih dekat lagi bisa lihat, dibuka di waktu-waktu sholat. Seperti Masjid Imam Ali. Nah, setelah beliau menulis hadis begitu banyak, baru beliau sampai ke negara apa? Uzbekistan. Ya, beliau itu meninggal, wafat dan dikuburkan di Uzbekistan. Makanya Uzbekistan itu salah satu negara yang jamaahnya juga banyak, karena di sana ada imam besar. Ya, kapan-kapan nanti ada rezeki. Kalau sekarang Bapak Ibu baru berkunjung di tempat di mana Imam Bukhari berkarya, tapi biar bisa berziarah ke makamnya langsung Imam Bukhari yang ada di Uzbekistan. Ya, jadi kita bisa melihat langsung makam Imam Bukhari itu seperti apa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk bisa berziarah langsung atau melihat secara langsung bagaimana dulu perjuangan Imam Bukhari saat berada di Madinah Al-Munawwarah, sehingga bisa mengeluarkan sebuah karya yang spektakuler, yaitu hadis Al-Imam Al-Bukhari. Nah, sekarang ini Bapak Ibu enak tuh, dari pintu 341 sudah dibuat sedemikian rupa seakan-akan kita terasa seperti di daerah Eropa. Ya, banyak apa tuh, kantin-kantin, kafe-kafe, kemudian ada bangku-bangkunya buat mereka pada bercengkrama dengan saudara, dengan suami, dengan istri. Ada juga sepeda tuh. Kalau yang mau keliling-keliling Madinah pakai sepedaan, nah itu juga pakai nusuk disediakan, iya. Ya, disediakan. Hah? Iya, berdiri gitu. Kayak sepedaan ya. Oke?
Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, ya. Kita akhiri ziarah kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dah.